tujuannya adanya ngomongin pariwisata, semakin banyak orang spend a lot of time, mereka juga harus spend a lot of money. Oh gitu. iya. Adalah, I love Bogor. iya. RML Talks. Let's get talks. Tasin, tanya sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan balik lagi sih. Ini Sobat Tasin, tanya sana sini dari RML Talks, ya kan? Nah, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan, Sobat Tasin ya. Yaitu 3M. Apa 5M ya? 3M apa 5M? 3M deh. 3M ya. Pertama, memakai masker, kita udah. Mencuci tangan. Kalau nggak ada, boleh sanitizer. Lalu menjauhi kerumunan, ya kan? Ini. Nah, baik lagi bersama gua Excel yang biasanya berada di Bongkar di sekitar. Jadi host kita tanya sana sininya, Tasinnya lagi berhalangan. Jadi gua dulu nggak apa-apa ya kan? Oh, ini tuh jadi ngegantiin gitu. Ganti. Kita sekarang mau bahas tanya sana sini dengan produser, konten kreator, juga megang salah satu sosmed yang followernya lumayan dipandang lah di kota ini. Ya. Dipandang. Iya. Yaitu wisata masa depan di kota dan kabupaten Bogor, ya kan? Yaitu sudah kita hadirkan di sini yaitu Kang Eeng. Selamat. Mana nih kamera? Mana sih? Ini Oh, kamera. itu. Gue ngeliat ke situ. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Oke, berarti gue fokus ke situ ya. Ya. Oke. Gimana Kang? Kang Iing ini produser, kadang dia konten kreator juga, dia suka nyinden juga, pokoknya Nyinden. orang-orang kreatif lah gitu nang sini ya kan. Kita bakal tanya sana sini tentang wisata di Bogor maupun kota maupun kabupaten, karena Bogor itu sangat banyak sih menurut gua wisatanya ya. Nah, Kang Iing ini apa nih kegiatannya sekarang nih? Kesibukannya nih. Kalau kegiatan sekarang masih fokus banyak di itu konten. Konten ya. Tapi ada juga kadang-kadang bawa tamu. Bawa tamu. Jadi sebenarnya kan di pariwisata, sebenarnya saya aktif di pariwisata, Pariwisata, ya. Jadi ya. kalau dibicara pariwisata sebenarnya kan ada travelingnya, ada kegiatan yang berbau mengajak orang untuk berkunjung lah ke sini. Jadi kalau nggak ada tamu biasanya ngajak kita bikin bahan tour guide sekalian ngevlog gitu. Iya, betul. Oke. Kan itu vlog itu salah satu sarana kita buat mengajak orang ke Bogor bahwa di sini ada keunikan gitu. Yang penting wisata ya. Iya. Jadi apa sih sebenarnya wisata itu menurut Kang Iing? Wisata itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain, tujuannya untuk relax, untuk mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Itu adalah wisata ya. Gitu. Berarti kita mau bahagia wisata dulu deh gitu. Iya, kan kalau di Bogor kan orang sengaja nih datang ke Bogor pengen berwisata, berarti kan dia bukan orang asli. Oke. Yang disebut wisata adalah perpindahan orang, tapi dia bukan asli datang ke sini mau ngapain, dia tujuannya ingin mencari keunikan. Iya. Baik itu alam, culture, baru itu disebut wisata. Yang paling sering dikunjungi apa tuh? Dari alam, culture, kuliner juga ya? Sebenarnya gini, kalau di Bogor kita bicara pariwisata di Bogor ya. Oke. Di Bogor ini sebenarnya kan wilayahnya sangat luas. Kita ada luas banget. Iya, luas Itu, banget. Kak, capek banget. Pokoknya Bogor ini ada termasuk salah satu kota atau kabupaten di Jawa Barat ini nomor 4 terluas ya. Nomor 4? Ya, pertama kan Sukabumi. Sukabumi luas juga ya? Luas ya. Bogor ini keempat terluas kabupatennya. Iya, betul. Nah, kita juga punya dua wilayah administrasi, kan ada kabupaten, ada kota. Kalau wisata yang lebih banyak harus dieksplor adalah kabupaten. Kabupaten ya. Kalau kota itu lebih banyak kita main di kuliner. Oh. Gitu. Tapi yang sifatnya modern ya, wisata modern adanya di kota. Oh, kalau jenis-jenis wisata di Kota Bogor tuh lengkap nggak? Lengkap. Kalau berbicara wisata nih, saya kelompokin karena kan ada klasternya. Oh, ada. Ada. Oh, oke. Ada klaster pertama, klaster pagar alam. Kalau pagar alam berarti wisatanya itu Alam wisata dipagerin.
Enggak juga. Jadi wisata pagar alam itu berbentuk bukit atau gunung, berarti Iya, iya, kayak iya. mulai dari barat ya, ada Bukit Munara, Bukit Gunung Ciampea, Oke. Bukit Ciampea, Bukit Kapur. Oke. Terus kalau kita main ke timur itu ada gunung-gunung dari Jonggol, kelihatan Gunung Batu. Oh. Kalau kita main ke barat, Cakep tuh. kita ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oh. Kalau ke arah selatan ke daerah puncak itu view alam Gunung Gede Pangrango. Sebenarnya itu adalah pagar Alam. Ya. Nah, ada lagi berbicara wisata klasternya budaya. Ada budaya Iya, juga. ada Di Bogor ada budaya juga. Ada pernah dengar pencak silat? Pernah. Silat Cimande. Nah, itu adalah salah Gue satu. taunya cuma buat patah tulang. Jadi kalau bedanya uniknya di Bogor adalah dia budaya yang apa ya, ilmu pencak silat tapi ada pengobatannya juga. Makanya itu jadi uniqueness, jadi daya Iya. tarik wisata di Bogor. Kalau belajar karate kan nggak ada ilmu pengobatannya. Kalau bedanya di Bogor, Cimande ada pengobatannya, Oke, gitu, oke. ilmu bela diri, gitu. Oh, berarti jenis-jenis wisata di Kota Bogor banyak banget ya? Ya, ada budaya, terus tadi wisata adventure, wisata alam, wisata edukasi, banyak sebenarnya. Mau pilih yang mana? Jaraknya jauh-jauh tapi ya? Jauh-jauh orang di Bogor kan ada, kita tahu ya, kabupaten ada 40 kecamatan. Oh, 40? Iya. Buset nih, itu satu kecamatan aja jauh banget kali ya? Iya, gitu. Jadi Itu tadi budaya. Mm-mm. Kalau budaya pencak silat, misalnya silat Pakuya, Mm-mm. terus kita juga kan dikenal sebagai Sunda. Jadi wisata sejarah terutama kan ingin memperkenalkan lagi bahwa Bogor dulu emang pernah jadi pusat kerajaan Pajajaran, kerajaan Sunda di sini. Jadi nuansa culture-nya kerasa banget di Bogor gitu. Pajajaran masih Siliwangi beda? Siliwangi itu sebenarnya adalah Prabu ya. Jadi ngomong sejarah. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya mana ya? itu kalau ngomongin Prabu Siliwangi dihitungnya dari Prabu pas di kerajaan Pajajaran, di kerajaan Galuh Pakuan Galuh gitu. Pajajaran, kerajaan Galuh dan Sunda ada Niskalawastu Kencana tuh waktu dihitung Siliwangi. Tapi identik ya? Bogor Ide- dengan itu ya? Sebenarnya Pajajaran gitu ya? kenapa ya? Karena kita sentral pusatnya Sunda se-Jawa Baratnya di Bogor. Oh, bukan Bandung? Bandung adalah depatnya bagiannya, Depatnya. tapi kan ibu kotanya Pajajaran adalah di Pakuan. Iya, 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 iya. Di Bogor di sini. Oke, oke. Jadi sebenarnya nuansa culture-nya kita disebut dengan kota heritage. Makanya Bogor itu sebenarnya bukan kota hujan doang. Oh. Kita kota pertanian, kota apa? Kota wisata, terus kota budaya, terus kota peninggalan zaman Belanda gitu. Oke. Nah, itu kan banyak banget tuh. Dari barat ke timur kan banyak banget ya. Itu biayanya gimana sih, budget yang harus, misalnya orang-orang luar pengen ke Bogor gitu? Tergantung, kalau berbicara wisata ini sesuai segmen. Kalau orang tua biasanya kan mereka senangnya wisata-wisata yang Slow. santai ya, yang Oh. nggak ekstrim. Kalau anak-anak muda justru yang low budget. Kalau main ke alam kita diriin tenda aja udah, di mana aja yang penting alam, lihat view, nggak usah bayar kan? Iya, Gitu. iya. Tapi pengalaman deh. Hmm? Pengalaman pungli-pungli itu gimana? Nah, kalau itu adalah permasalahannya adalah di manajemen destinasi wisata ya. Ini berarti kan masalah di lapangan gitu. Tapi sebenarnya ini kan tugas utamanya antara pemerintah menjembatani sama masyarakat. Sama bumdesnya ya. Ya gitu. Itu masih masalah di lapangan. Ya. Tapi kalau Kang Ing kayaknya enak aja deh, mau kemana juga lagi liputan masuk aja gratis ya, enak ya. Hah? Ya enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga gitu. Iya, Karena iya. gini ya, Iya. Kang, harus paham juga bahwa kita berkonten itu bukan dasar kita pengen nyari full uang gitu. Yang dicari income. Tapi sebenarnya lebih kepada, pertama yang harus saya ajak tuh berkonten itu mempromosikan wisata adalah dari hobi dulu. Oh, hobi Dari ya. hobi, saya Oke, senang oke. jalan-jalan, makanya Oh. saya bikin konten menarik gimana caranya orang datang ke sini. Oh. Dari situ kan ada exposure ya. Iya, 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 Maksudnya ada konten yang sifatnya komersil, ada yang sifatnya nggak komersil. Jadi konten-konten biasa gitu. Makanya Oke, konten di kita hitung aja komersilnya ada berapa gitu. Jadi gitu.
Karena ingin membangun suatu promosi branding, kita image Enjoy Bogor memperkenalkan wisata, jangan semua konten sifatnya promosi komersil. Komersil ya. Tapi konten-konten yang angkat makanan pinggir jalan gitu kan, yang iya. sebenarnya kita makan ya kita bayar sendiri, bukan dibayarin gitu. Ya, yang penting mengeksplor ke Bogor Iya, lah ya. karena kan kita mengenalkan keunikan ya, selain tempat kita alamnya banyak, bagus, tapi juga banyak. Tapi alam setuju sih Buset, itu banyak banget ya. Iya, banyak banget. Berarti budgetnya kondisional ya, mau ke daerah Kondisional itu sesuai dengan kantongnya masing-masing. Oh, Kalau oke. pengen enak, udah makan, udah ditanggung, berarti udah staycation aja gitu. Oh, iya, Staycation di hotel yang lihat pemandangan gitu kan. Tapi sepengalaman Kang Iing nih, tujuan orang-orang luar ke Bogor ya, itu wisatanya ke jenis apa tuh? Kuliner kah atau alam kah? Variatif ya, terutama orang Jakarta mungkin karena jenuh di kota, mereka bosan, datang Iya. ke Bogor, lebih adem suasana, lebih ke suasana. Iya. Adem. I love Bogor. Iya. Ya, emang Jadi I love. lebih ke suasana. Mereka datang ke Bogor sebenarnya ngelihat suasana yang adem. Kita Ayam, emang terkenal diapit oleh dua gunung, Gunung Gede Gede. Pangrango, Salak, yang membuat Bogor ini jadi adem dingin dibandingkan kota yang ada di Jabodetabek. Jadi maka pilihan. Ngomongin adem, gue pertama kali ke Bogor 2010 ya. Heeh. Berapa tahun yang lalu? Hampir 11 tahun yang lalu. Tapi dulu orang nggak punya kipas loh. Nggak punya kipas angin ya. Iya. Tapi sekarang banyak yang harus punya kipas angin, malah yang ada Ya AC. mungkin karena Bogornya udah crowded. Tergantung juga kalau di Bogornya di mana. Kalau di kota mah udah rada panas gitu. Iya. Karena emang lihat aja kalau nerbangin drone ke atas. Udah Lahan-lahan produktif, lahan-lahan pertanian sekarang sudah disulap jadi pemukiman gitu. Oke, Itu yang membuat Bogor sudah nggak enak. Ditambah Nggak. polusi kendaraan makin banyak kan. Tapi pas musim hujan nih masih lah ya, adem, enak, Masih. ayem. Tapi kalau mau deket aja udah jalan ke Ciapus aja tuh, kaki Gunung Salak, adem. Lumayan ya. Lumayan. Ya, enak lah di situ ya. Kalau mereka berarti dapat manfaat dari setelah berwisata ke Bogor. Iya, gitu? sebenarnya kan tujuan orang datang ke sini kan tadi menghilangkan kepenatan, Oke. rasa stres, terus mencari kesenangan lah, tujuan berwisata. Oke. Gitu. Makanya di mana-mana lihat di Bogor bisa plat B semua ya. Iya betul. Terus habis plat B semua, sekarang ada ganjil genap. Jadi agak sepi ya, gimana? Orang kan sebenarnya gini, ada orang yang ini mah punya Oh, belum. kalau punya duit, punya mobilnya 2 tinggal ganti aja. Oh iya benar. Oh berarti itu tuntutan dia punya mobil 2, benar? Enggak juga. Itu edukasi salah itu. Nggak boleh. Jadi perbedaan kawasan wisata dulu sama sekarang itu gimana, Kang? Kalau dulu mungkin bedanya ya, kalau zaman sekarang zamannya teknologi. Kalau wisata zaman dulu orang datang ke lokasi susah dijangkau. Ya, Di belum map. ada Google Map ya. Kalau sekarang gampang, ada Google Map. Ya, Terus walaupun ada, sering menyesatkan iya. ya. Kalau sekarang ada aplikasi unicorn yang kita kemana aja gampang pesen gitu. Oh, boleh Kang. Nanti kalau ada investor mau bikin aplikasi buat pariwisata Kota Bogor, kita bisa bikinin. Oh, siap. Nah, RML Talks bisa bikinin, iya, Kang. iya. Kalau soal aplikasi gampang lah kalau gitu. Iya. Nah, balik lagi ke tema yang kita bahas nih. Iya. Di masa depan prediksi Akang nih gimana nih? Saya pernah dengar nanti ada kereta dari Baranang Siang ke Puncak, ya kan? Ada lagi isu kalau di Bogor ini nanti semua wisatanya jadi dibagusin. Gimana tuh? Kalau wisata masa depan di Bogor sih, saya berharap kita kan tetap alam ya, melindungi alam, jangan Melindungi. sampai alam ini dirubah. Oke. Jadi berharap wisata masa depan di Bogor yang diperbaiki mungkin akses transportasi, akses benar. masuk Setuju tuh. yang diperbaikin, karena kan buat naikin traffic kunjungan. Tapi kalau kita kan harus menjaga alam ini, kebanyakan wilayah hutan. Jadi hutan ini ya wisatanya wisata alami gitu, wisata alam. Ditambah lagi dengan tren Covid, sekarang kunjungan orang berkunjung ke tempat wisata, khususnya wisata alam, makin meningkat. Iya ya, berarti Iya. alam ya. Alam. Tapi alam itu bener sih, jalan ya. Iya. Masalahnya selalu jalan ya. Tapi kebanyakan kan wisata kunjungan orang ke alam itu ya wisata minat khusus gitu. tergantung orangnya ya.
ya kondisi alam kayak gitu ya udah wisatanya kayak gitu gitu Oh, tanpa merusak si kondisi alamnya. Iya. Nah, kalau ke alam nih, kalau mau kan ada tadi ada banyak ya. Hmm. Gimana Kang di masa depan? Hah? Wisata Kota Bogor ini, apakah alamnya harus kita pertahankan? Apakah kita bangun apa namanya? Ada Little Fans ya kan? Ada nanti siapa tahu ada Little New York ya? Hah? Kalau kalau menurut kita ya, ini mah kan kalau pandangan saya mah Iya. sebagai penikmat di lapangan gitu. Kalau yang namanya wisata masa depan ya wisata yang benar-benar bikin orang benar-benar punya experience ke situ dari Oke. mulai alamnya bagus, ya sesuai sabta pesona aja lah. Iya. Gitu, nggak jauh dari situ. Terus kita juga di masa depan ini dengan banyak aplikasi misalkan Iya, platform ini bisa lebih memudahkan Iya. orang untuk mengakses jangkauan ke lokasi yang tadinya susah dijangkau. Wisata masa depan ini Oke. bisa gampang dijangkau gitu. Oh. Terutama nih yang di pengelola wisata harusnya lebih banyak menampilkan atraksi-atraksi yang lebih bervariatif. Atraksi. Jangan sampai kita berkunjung ke Curug toh gitu doang, nggak ada kegiatan apa-apa, Oh, foto-foto gitu. Curug tuh, gak ada Iya. habisnya di Bogor ya? Iya betul. Asli, pengen salto-salto mah di Curug. Kecanduan tahu air Curug tuh, bikin kecanduan kenapa ya? Apa seger banget ya? Iya, alam itu ya sebenarnya alam ini adalah healing forest. Kita Healing pengobat, forest ya. kita lagi stres ke alam, Oh. stresnya hilang, kemudian kita akan rindu kembali. Boleh lah Kang, nanti ajak-ajak. Oh siap. Tapi apa? RML Talks emang diminta kemarin bikin 15 top, apa 15 bahasa Inggrisnya Kang? 15. 15 top DTW, destinasi wisata Kang. Oke. Nah. Destinasi wisata apa nih alam? Alam Oh, kayak alam. oke. 15 nih, siapa tahu di masa depannya di 100 top ya kan. Kota Bogor kan nggak ada habisnya wisatanya Iya, kan, tapi kayak Kang bilang tadi, jalan sih menurut saya benar. akses. Ada yang sempit banget, bikin orang kapok ya kan. Iya, betul. Kalau enggak disediain ya tergantung budget lagi. Iya, oke. Bener. Nah, dari sebanyak itu wisata nih, ya pengalaman Akang sebagai traveler nih, ada kuliner, ada alam, jadi ada apa lagi ya? Alam, Budaya. kuliner, budaya. Nah, sebanyak itu hal-hal yang harus diperhatikan nih. Kan kita juga harus safety first ya kan? Atau jangan sampai kehilangan sesuatu pas berwisata bikin kapok gitu gimana? Kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa di Indonesia kan punya sabta pesona tuh ada bersih, nyaman, aman, tertib, sejuk, ramah, terus Tamat. terakhir kenangan. Oh, Jadi kenangan. orang ada yang harus diperhatikan orang kalau tempat wisatanya bersih, Oke. aman, tertib, terus sejuk itu orang akan datang lagi Nah, ke sini benar. dan punya kenangan indah gitu buat datang kembali gitu. termasuk- Wisata yang benar-benar bikin orang tuh experience. Termasuk kuliner. Ya kuliner itu the part of wisata karena kalau kita berbicara wisata nih, kita kalau ngomongin pariwisata, kita bicara objek wisatanya, mau masuk objek wisata mana nih, destinasi. Iya. Ntar bicara kulinernya, Oke. terus bicara akomodasi, Oke. kita nginepnya di mana, homestay, Oke, terus berbicara lagi transportasi, berbicara lagi produk lokal, UMKM apa nih kalau kita kunjungan ke sini oleh-olehnya. Itu jadi luas. Kayak ini gitu. ya. Ada something to see, something to Ya. do, something What to to buy. see, what to learn, what to buy, what to get gitu ya. Apa tuh? Jadi kalau kita berkunjung ke tempat wisata kan what to see, ngelihat apa? Oh, mau ngelihat apa nih gitu ya kan? Oke, what to learn, kita mau Belajar apa? Oke. What to do, ngapain aja? What to buy, beli apa? Kan sebenarnya tujuannya adanya ngomongin pariwisata, semakin banyak orang spend a lot of time, mereka Oke. juga harus spend a lot of money Oh gitu. iya, gue ngerasa pinter banget rasanya kan. Sobat Tasin pasti ngerti lah. Oke. Jadi jangan berangkat aja yang nggak ada niat apa-apa ya kan, ada Ya. juga kalau hadis segini Bang. Inama amalu biniat ya nggak? Iya. Apa niat kita ke sana Subhanallah. nanti? Apa niat kita nanti berwisata ya itu Iya. kita dapetin ya. Iya. Oke. Itu tadi bahasa Inggrisnya, Sobat Tasin. Kalau saya tadi itu hadisnya gitu loh. Kalau ngilangin stres ya insya Allah kita juga hilang stres berwisata ya kan gitu. Kak,
sebagai konten kreator nih, Mm-mm. ya kan? Tips and trick tuh biar konten kita, promosi kita menarik, konten kita menarik. Gimana tuh Kang? Kasih tips buat sobat tas ini. Yang jelas tampilkan kalau promosi itu yang unik dulu, yang sekarang lagi tren. Misalkan kalau di sosial media, sosmed mana yang impactnya lebih banyak, itu main di situ. Orang pakai sosmednya di mana. Terus jangan sampai pakai trik promosi jadul gitu. Apa tuh yang jadi? Ya kalau jadul tuh kayak lebih ke hard selling sih, jualan langsung gitu. Kalau kita kan lebih, kalau promosi tuh lebih ke soft selling ya. Jualannya nggak toh beli ini misalnya kayak beriklan, jangan lupa beli ini, Jangan lupa beli ini ya, ya. gitu ya. kan orang nggak mau gitu. Lebih ke soft selling. Terus kalau promosi wisata masih lebih gampang, orang nunjukin foto udah, Bagus nggak sih. terlalu banyak ngomong gitu kan. Oke. Itu yang penting di kekuatan foto dan video menarik, terus orang wisatanya bagus. Terus kalau di zaman COVID ini nunjukin CHSE-nya, cleaning, healthy, safety, environment. Wah, Ya, Masya gitu. Allah, ajib. Ya. Mantap. Nah, pengalaman menarik nih selama berwisata maupun di dalam Bogor atau luar Bogor. Pengalaman mereka banyak sebenarnya kalau diceritain, cuma Yang paling berkesan deh yang berkesan gini, kalau kita belajar ke tentang misalkan kampung adat nih ya, ke desa wisata. Di mana Kita misalkan saya masuk ke Baduy misalkan, saya menarik tuh itu ya bayar nggak sih? ke dalam. Ya. Itu ke dalam kita cuma kalau orang sana mah yang penting kita beli beras ke dalam, masak bareng, ngasih beras cukup, karena kan mereka mah makannya pasokan beras banyak gitu. Jadi mereka mah tidak, maksudnya tidak memikirkan kayak kita gitu, terlalu memikirkan uang gitu. Yang orang Wadah itu punya banyak sawah. dia punya ladang huma, bukan sawah ya, huma gitu. Apa Kayak namanya itu Kang? kalau sawah kan ada airnya, ada irigasi. Kalau dia di kebun bertani, bikin padinya nggak pakai air dia mah. Huma gitu. Nah di Bogor juga ada sebenarnya kampung adat Urug. Dia lebih culture-nya lebih kepada pertanian. Di mana? Gitu. Di daerah Cigudeg, Sukajaya. Nah ini dia adalah kokolotnya Bogor di situ. Oh, di sana kokolotnya. Iya, kokolot maksudnya yang lebih banyak ilmu pertanian, sampai punya saudara-saudaranya juga di Ciptagelar, Sukabumi. Itu bisa dikenakan di situ. Tapi di situ juga ada. Sebenarnya ini hal unik, pengalaman menarik, karena kita kalau berbicara ngomongin alam bagus, tapi kita nggak tahu sejarah budayanya tentang manusianya dulu sebelum ada ini. Itu yang banyak bikin kita ngasih ilmu sebenarnya, apalagi belajar sejarah gitu. Yang tadi ya, something to learn ya. Learn gitu. Oke, bagus banget sih. Nah, sebanyak itu wisata di Bogor nih. Akang dari tahun berapa jadi traveler? Dari 2017. Apa dari kecil udah traveler gitu ha? Nah, itu Bang ngaprak. Oh, Main ke hutan ya. kecil. Apakah ada yang belum pernah dikunjungi? Sebenarnya banyak. Oh, masih? Dunia itu luas. Dunia itu luas ya, belum deh. Masih seputaran Bogor gitu. Seputaran Bogor masih ada yang belum dikunjungi? Ada Gunung Salak. Itu hiking ya, hiking ya. Tapi butuh fisik kuat juga ya kalau hiking tuh. Perlengkapan ya. Iya betul. Oke. Ya tau lah, pernah naik gunung kali. Beberapa kali sih. Beberapa kali ya, udah tahu. Kalau di kaki gunung ya, kalau fisik saya kuat Kang, fisik kuat, kayaknya perasaan yang nggak kuat. Coba. Nah, yang dikembangkan nih, yang seharusnya dikembangkan atau lebih diurus pariwisata di Bogor apa tuh? Manajemen, pengelolaan yang lebih kreatif, yang orang datang ke situ nggak bosen. Jadi jangan sampai wisatanya, misalnya salah satu ya wisata foto di Bogor banyak banget asli. Setelah booming itu orang tinggalin, orang nggak suka lagi ke situ. Berarti si pengelola ini belum kreatif mengelola, maksudnya ada apa lagi. Pokoknya harus selalu berinovasi lah. Iya. Tempat wisata itu jangan sampai bikin orang datang sekali jenuh nggak mau datang lagi. Gitu. Parkir tuh. Nah iya betul. Nah itu salah satunya. Kemudian
Pokoknya kalau berbicara yang jangka panjang, kemasannya kreativitas warga. Misalkan ada produk apa di situ diangkat gitu. Contohnya nih kalau kita ke daerah Jawa Barat nih, contohnya yang jadi trendsetter ini Bandung. Bandung nggak habis-habis kan? Iya benar. Kreativitasnya, terutama anak-anak muda gitu sebenarnya harus punya Bogor juga gitu. Apalagi kita punya wilayah yang daerahnya terpencil, sebenarnya banyak keunikan yang belum terangkat gitu. Itu yang harus diangkat terus, difasilitasi, yang akhirnya itu bisa jadi modal buat promosi. Iya. Siapa tahu masih banyak curug yang belum ketemu ya kan? Bisa aja kan? Masih banyak. Oh, masih ada gitu. Ya. Kebun teh juga bukan di puncak kan? Di Cianten, Cilangsat, terus Malasari. Bus, gak habis-habis emang di Bogor ya, Sobat Tasin ya. Atau ada yang pengen ditanyain nanti ya, Sobat Tasin. Boleh dibawa. boleh lihat-lihat Instagramnya yang sedang diolah sama konten kreator kita sekalian, produser dan traveler kita ini. Nah, apa namanya Kang? Enjoy Bogor. Enjoy Bogor. Pokoknya selalu enjoy. Gimana gayanya Bang? Gimana gayanya? Enjoy Bogor. Enjoy Bogor. Ya. Nah, nanti boleh lihat-lihat di situ, boleh nanya-nanya di komen-komen. Oh, dia baik, pasti dibalas. Kalau IG lain susah ya. Dibalas ya, awas gak balas. Asal jangan minta fallback aja. Kalau di fallbackin banyak, 100 orang di fallbackin satu-satu. Nanti insight-nya turun ya. Enggak juga. Enggak, kalau di fallback sebenarnya enggak masalah kita fallback. Enggak ada masalah, itu mah tergantung kita kenal aja. Kalau enggak kenal enggak di fallback. Gitu. Tapi sih namanya juga akun gitu ya. Jadi jangan berharap itu di fallback. Punya pribadi. Punya bersama, tapi yang lebih aktif ngekreasiin itu Kang Ingsolin. Oh. Jarang muncul di layar, perasaan nggak pernah lihat deh. Di mana? Di layar gua kan biasa belakang layar. Oh, tumben muncul di layar. Tumben muncul di layar. Iya. Karena diajar. Kalau sengaja gini mah tiap hari bosan kali, nggak komersil karena sadar diri gitu. Nggak bukan kamera face ya. Tapi ngerti sebenarnya. Ya. Tapi sering keren emang. Keren dan kenalannya pun keren. Nah, nanti kalau ada yang nanya nih. Kan banyak wisata banget di Jawa Barat tentunya kan, kenapa? Terus ada yang nanya, kenapa sih harus ke Bogor? Nah, apa itu? Kita jawab apa tuh? Bogor adalah nggak jauh dari Jakarta sebenarnya. Karena keunikan Bogor tadi, satu, dia menjadi daya tarik karena nggak jauh dari ibu kota. Kemudian secara akses jalan banyak, terus masyarakatnya masyarakat Sunda gitu, ada culture, ada sejarahnya. Terus kita nggak ada apa sih yang nggak ada di Bogor? Apa ya? Kita mah nggak ada di Bogor, apa coba tanya? Cuma laut doang kan? Oh, laut. Iya benar. Laut, gitu. iya. Nggak ada di Bogor, cuma laut doang. Tapi laut lebihnya panas. banyak. Laut gitu. panas. Tapi di Indonesia Timur bisa lihat gunung sambil laut. Iya. Nah, itu Sukabumi juga banyak di Sukabumi itu. Cuma di Bogor gitu. Masyarakatnya kreatif, terkenal kan, perkotaan kan udah sempit. Enggak, kita udah banyak campuran dari budaya luar gitu. Oh ya benar. Cuma yang kurangnya itu aja, budayanya kurang terangkat gitu. Sabang sampai Merauke, Kang Ing pengen kemana? Pengen Indonesia Timur. Timur bener ya? Iya. Soalnya kan kalau lihat di Kementerian Pariwisata ada daerah prioritas pariwisata itu lumayan unik tuh, itu harus dikunjungi. Sumatera Barat juga mantap tau. Pokoknya Indonesia mantap lah. Iya mantap. Indonesia mantap. Pokoknya liburan di Indonesia aja. Salah satunya Bogor. Bogor. Orang Bogor aja belum full. Ya, belum full ke apa? Destinasi semua luar keadaannya katanya 1000 curug ya. Tapi kalau murah enak sih kayaknya Kang, jadwal sekali seminggu ke curug ini ke curug itu enak sekali. Seriusan. Nah, harapannya untuk pariwisata Bogor di masa depan. Pariwisata Bogor di masa depan harapannya makin banyak kunjungan, pelayanan makin bagus. Setuju. Gitu. Parkir makin bagus. Terus apa ya, kreativitas masyarakatnya lebih banyak ditonjolkan. Itu anak mudanya dengan beriringnya waktu, berikan perekonomian kita di Bogor juga akan terangkat, masyarakat sejahtera dengan adanya pariwisata gitu. Impactnya luar biasa wisata.
Masyarakatnya harus Oke. lebih kreatif lagi, menampilkan sisi kreativitas apa, dari mulai destinasinya harus paling keren, terus produk lokalnya diangkat, kemudian kita berbicara pariwisata pasti penginapannya harus keren-keren, instagenik dan kayak gitu. murah dan murah. Iya, Iya. itu mah sesuai segmen ya. Iya, iya. Berarti segmennya itu Anda. Oh, ya. Waduh. Gitu. Kebiasaan jalan-jalan Iya, gratis. dengan begitu pariwisata maju, impactnya adalah terhadap perekonomian maju. Tapi Maju, harus ya. juga masyarakatnya tetap harus diedukasi Iya, iya, iya. agar tamu kunjungan ke sini dapat pelayanan yang baik sehingga Oke. mereka berkesan pengen balik lagi ke Bogor. Iya, iya. Sampai akhirnya mereka enjoy. Enjoy. Iya, gitu. Balik lagi enjoy ya. Jadi tugas Kang Iing dong berarti mempromosikan yang Ya, keren-keren. bukan ya. tugas saya doang. Anak sebenarnya muda lah ya. semua masyarakat Bogor wajib mempromosikan Bogor, karena kalau mereka cinta Bogor pasti mempromosikan. I love Bogor. Iya, kalau Wah. udah cinta Bogor nih, minimal kita tahu budayanya, sejarahnya, pasti cinta Bogor gitu. Oh, iya, cinta Bogor banget dah. Cinta Bogor lah. Jadi bener sih ya. Berarti Kang Ing rencananya akan selalu mengeksplor nih. Explore mah kebutuhan ya. Karena ada pepatah gini yang bilang katanya, Oh. kalau liburan itu traveling jangan nunggu kaya dulu. Ya, Traveling dulu ya. iya, Jangan traveling, nunggu kaya dulu. jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, ada orang kan gini, orang Ah. liburan nyari uang Oke. buat liburan. Kalau kita mah liburan Buat cari uang. beda. Bagus. Oh, Bagus gitu, sih. bagus ya. Iya. Bener. Bener. Bolehlah Kang ngajak sekali lagi. Siap. Besok gaskeun. Gaskeun. Siap, Bagus, siap. bagus. Jadi kesimpulannya Sobat Tasin ya, kita udah tanya sama Kang Iing sebagai produser konten kreator yang megang Instagram yang cukup dipandang di kota dan kabupaten ini. Kesimpulannya di Kota Bogor atau kabupaten itu nggak habis-habis ya, terutama kafe ya. Iya, Kafe kuliner ya? wisata kuliner ya. Oh itu sangat luar biasa sih, udah terkenal juga di Kota Bogor itu. Jangan lupa jaga kesehatan sebelum bertraveling itu. Kita juga persiapkan semua kebutuhan yang ingin disediakan ya. Maksudnya mulai dari finansial atau fisik ya. Iya. Nah, lalu pokoknya ke Bogor dulu aja deh. Main dulu aja gitu kan. Iya. Mau ke alamnya, mau ke budayanya, yang Nah. penting ingat jaga sikap, jaga attitude, ya kan? Kan di alam ini bukan kita doang, nah. Betul. Betul. Alam ini punya Tuhan. Tapi ada yang ketinggalan nih apa? sebelum kesimpulan banget. Yang mistis-mistis gitu ada nggak? Mistis kalau digali banyak, Banyak juga. Ya? tapi ya harus siap mental gitu. Oh. Karena kalau mistis pasti mainnya alam bawah sadar. Nah, nanti kita ngobrolin mistis aja ya. Iya, boleh. Oke, jangan lupa kalau gitu di like, comment, and subscribe. Nanti Akunnya komen apa? nanti Nanti. Oh, belum. Nanti kita tayangin, kita langsung komen di bawah dan share kalau bisa loncengnya tiu. Wah, kayak saya ini. Langsung 1 juta. Langsung. Sejuta. Amin. Setelah gue diundang. Bohong. Ya nggak apa-apa sih, kita bakalan Berharap. Oke. Setelah diundang langsung Siap. 1 juta, luar biasa. Diundang lagi ntar gue. Diundang lagi. Mistis-mistis kan belum. Masih banyak yang belum kita bahas, ya kan? Nah, yang penting di like dulu biar tim makin semangat buat tanya sana sini menggali informasi tentang apapun di komen, subscribe sekali lagi gampang banget di tombol doang di tik. Nah, gitu doang. Susah banget sih ya deh. Oke, Kang, itu terima kasih. Gua Exal dengan Ing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RML Talks. Let's get talks. Tasin. Tanya sana sini.